Buat kalian yang ingin beli iPhone dengan budget kurang dari 2 juta tapi masih worth it dipakai untuk harian, iPhone 7 bisa dijadikan pilihan, tetapi dengan beberapa catatan ya. Apa saja catatannya? Tonton sampai habis video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jungle ID. Di video kali ini saya akan merekomendasikan salah satu seri iPhone yang cocok buat kalian dengan dana terbatas. Yaps, ini dia iPhone 7 keluaran tahun 2016. Meskipun seri lama, tetapi dari segi spek masih bisa diadu dengan HP Android midrange saat ini. Kualitas kamera masih bagus, bisa buat game, dan ukuran bodinya yang sangat compact. Nah, langsung saja berikut ini adalah beberapa alasan kenapa iPhone 7 masih layak kalian beli di tahun 2024. Yang pertama tentu saja dari segi harga. Harga iPhone 7 di marketplace ada di angka 1 jutaan dan harga tertinggi mentok di angka 2 jutaan kecil. Bukan tanpa alasannya, karena sangat logis. Ini adalah iPhone keluaran 7 tahun silam. Meskipun demikian, jangan berkecil hati, karena untuk keperluan medsos iPhone sangatlah mendukung. Alasan yang kedua adalah dari segi kamera. Meskipun hanya memiliki satu kamera belakang beresolusi 12 megapiksel, iPhone 7 masih layak digunakan untuk membuat konten IG, TikTok, ataupun YouTube. Apalagi untuk upload reels atau story, kualitas foto maupun video tidak menurun sama sekali. Namun yang perlu dicatat, untuk stabilisasi kamera bisa dibilang kalah telak dengan iPhone keluaran terbaru. Tapi nggak masalah, karena dengan teknik pengambilan video yang baik, masalah ini bisa teratasi. Oh ya, untuk resolusi perekaman bisa merekam hingga 4K 30 fps. Namun saya sarankan Full HD 1080p 60 fps saja. Selain stabilisasinya lebih bagus, memori penyimpanan yang digunakan juga lebih sedikit. Dan berikut ini adalah hasil foto maupun video dari iPhone 7. Selanjutnya untuk kamera depan juga masih tergolong bagus dengan resolusi kamera 7 megapiksel f2.2, dan berikut ini adalah hasil foto maupun videonya. Tes kamera depan. Next, alasan yang ketiga adalah karena bentuknya yang ringkas. Yang ini agak subjektif ya, karena tiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Untuk beratnya hanya 138 gram dengan dimensi bodi 138,3 x 67,1 x 7,1 mm. Jadi memang lumayan kecil. Spesifikasi layar masih panel IPS berukuran 4,7 inci dengan rasio screen to body 65,6%. Selanjutnya dari segi desain bisa dibilang agak ketinggalan zaman, karena masih menggunakan fingerprint sensor, yang mana fitur ini sudah tidak tersedia lagi di iPhone keluaran terbaru. Nah, yang menarik, iPhone 7 sudah bersertifikat IP67, yang artinya iPhone tetap aman meskipun jatuh ke dalam air dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Oke, lanjut. Alasan berikutnya adalah dari segi performa. iPhone 7 dibekali dengan chipset Apple 10 Fusion 16 nanometer, yang mana chipset ini terbilang cepat untuk ukuran tahun 2016. Jika kita bandingkan dengan iPhone pendahulunya yaitu iPhone 6s, iPhone 7 lebih cepat 40% berdasarkan data. Secara multitasking juga terbilang bagus meskipun hanya memiliki RAM sebesar 2GB saja. Perlu diingat ya, RAM 2GB di iPhone berbeda dengan RAM 2GB di Android. Dari segi performa jelas berbeda. Nah, untuk kapasitas penyimpanan iPhone 7 yang saya pegang ini 128GB. Cukup untuk instalasi beberapa aplikasi dan keperluan foto maupun video. Pertanyaannya adalah, apakah sanggup buat main game? Tentu saja sanggup dong. Untuk main game sekelas Mobile Legends ataupun PUBG bisa dibilang lancar. Namun untuk penggunaan dalam jangka waktu lama, intensitas suhu akan semakin meningkat. Dan alasan yang terakhir adalah iPhone 7 sudah memiliki fitur NFC. Artinya iPhone sudah bisa digunakan untuk top up e-money seperti e-tol misalnya. Nah, selanjutnya ada beberapa catatan khusus buat kalian yang ingin membeli iPhone 7 di tahun 2024. Yang pertama adalah soal baterai. Kapasitas baterai iPhone 7 hanya 1960 mAh. Artinya untuk pengguna intensitas tinggi kalian perlu melakukan pengecasan 2-3 kali sehari. Apalagi jika baterai health seperti iPhone yang saya pegang ini, tersisa 68% saja. Sebagai solusinya, kalian wajib membawa power bank jika iPhone yang digunakan ini sebagai daily driver. Catatan berikutnya adalah buat para gamers. Sudah jelas bahwa iPhone 7 memiliki layar berukuran 4,7 inci. Artinya experience
bermain game kurang maksimal dengan layar yang berukuran kecil, apalagi kapasitas baterai juga tergolong kecil. Selanjutnya adalah soal update iOS. Sayangnya update iOS iPhone 7 sudah terhenti di iOS versi 15, artinya kalian harus menerima kenyataan ini. Tapi nggak masalah ya, toh masih bisa digunakan untuk keperluan standar seperti main medsos ataupun foto-foto. Dan catatan terakhir dari saya adalah soal kamera. Dengan resolusi 12 megapiksel untuk kamera utama bisa dibilang kurang untuk ukuran tahun 2024, apalagi hanya menggunakan satu kamera saja. Demikian juga soal stabilisasi, masih agak shaky untuk pengambilan video dengan berjalan. Nah, saran saya jika memiliki dana lebih, sebaiknya ambil iPhone XR dengan budget sekitar 3-4 jutaan tergantung kondisi. Demikian video singkat mengenai alasan kenapa iPhone 7 masih layak digunakan di tahun 2024. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih.